Shalom teman-teman, selamat datang di Kebaktian Nuansa Muda pada kali ini. Teman-teman, hari ini kita memperingati masa penghayatan hidup berkeluarga. Maka dari itu, tema Kebaktian Nuansa Muda ini akan mengusung seputar keluarga dan persekutuan di dalam keluarga. Temanya adalah Solid Foundation. Nah, sebelum kita masuk ke dalam saat teduh, aku ingin mempersilakan Anya untuk membacakan pengumuman. Pengumuman pertama, GPS kita akan berlangsung pada tanggal 16 Oktober dan untuk informasi yang lebih lanjutnya akan kita info melalui Instagram, jadi stay tune di Instagram KPR ya. Kedua, bagi teman-teman yang terpanggil dan rindu untuk melayani, khususnya di ibadah KNM boleh hubungi Bagas sebagai contact person atau Danes atau bisa aku juga Anya. Ketiga, nanti persembahan boleh disampaikan melalui scan QR code yang akan ditampilkan pada saat lagu persembahan. Bisa langsung di scan melalui OVO atau Gojek atau link aja atau e-money lainnya. Atau boleh melalui transfer nomor rekening di Instagram KPR. Terakhir, KNM masih online selama pandemi ini, jadi teman-teman stay tune aja di Instagram kita akan infokan kapan KNM akan offline kembali. Aku ingin mempersilahkan Mbak Ike untuk memberikan votum dan salam. Teman-teman muda semua, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Teman-teman, aku senang sekali dapat menyapa teman-teman kembali dalam Kebaktian Nuansa Muda kali ini. Walaupun hari ini kita tidak bisa Kebaktian Nuansa Muda secara onsite, namun aku berharap bahwa apa yang teman-teman dapatkan dari Kebaktian Nuansa Muda kali ini dapat menjadi rema dalam kehidupan teman-teman. Aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu buah lagu. Lagunya udah terkenal banget. Mari kita nyanyikan Hosana. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Teman-teman sambil musik mengalun, aku ingin mempersilahkan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan kita. Mari sama-sama kita datang kepada Allah kita. Kita mau katakan bahwa Allah, Engkaulah Raja segala Raja. Engkaulah yang menyapu habis semua dosa-dosa kita. Teman-teman, kita mau katakan sama-sama, I see the King of Glory. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing
heart and make it clean. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart from what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I won't go back into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Who's Hosanna in the highest? Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Mari kita bersatu dalam doa. Begitu besar kasih-Mu Bapa menaungi setiap dari kami. Bapa, kali ini kami menghadap kembali ke hadirat-Mu dalam kebaktian nuansa muda pada hari ini. Bapa, tutup bungkus setiap dari kami. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut dan perkataan kami hanya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Amin. Shalom teman-teman pemuda dan remaja dimanapun berada. Senang sekali aku hari ini dapat menyapa teman-teman kembali dalam kebaktian nuansa muda. Nah, by the way, sebelum kita masuk ke dalam puji-pujian, teman-teman tahu nggak nih kalau ternyata lagu Di Badai Topan Dunia atau A Shelter in a Time of Storm adalah lagu yang sering dinyanyikan para nelayan di Inggris pada saat mereka sedang mengalami badai yang besar. Hal tersebut mengingatkan mereka tentang betapa besarnya kekuatan dan perlindungan Allah terhadap diri mereka. Nah, sama seperti nelayan-nelayan tersebut nih, aku juga ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat lagu ini supaya kita selalu mengingat bahwa Yesus adalah pelindung kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 Di Badai Topan Dunia. Teman-teman yang mau tepuk tangan boleh tepuk tangan loh. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Di badai topan dunia, Tuhanlah
Mari kita mau katakan, dia Yesus gunung batu di dunia. Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Nah, gimana nih teman-teman, sehabis menyanyikan lagu puji-pujian pasti belum capek kan? Nah, makanya nih biar kita makin tambah semangat, aku ingin mengajak teman-teman untuk membaca berita anugerah. Berita anugerah kita diambil dari Roma 12 ayat 4 sampai 5. Berita anugerah kita diambil dari Roma 12 ayat 4 sampai 5. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sekarang mari kita membuka petunjuk hidup baru kita dari Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Petunjuk hidup baru kita diambil dari Efesus 4 ayat 2 sampai 4. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Teman-teman, berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana sebuah komunitas harus saling menguatkan karena kita adalah satu komunitas dalam Kristus. Terlebih hari ini kan kita berbicara mengenai masa penghayatan hidup berkeluarga, yang berarti komunitas yang kita bicarakan adalah akan banyak mengenai keluarga, seperti itu. Solid Foundation merupakan tema kebaktian nuansa muda yang mengajak kita untuk merenungkan kembali setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, terlebih dalam hidup keluarga kita. Jauh lebih dalam lagi, kita akan dengarkan lewat firman yang pada hari ini akan dibawakan oleh Mbak Ike. Teman-teman boleh mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman. Sambil teman-teman mempersiapkan Alkitab, teman-teman mempersiapkan hati, aku ingin mengajak teman-teman untuk menyanyikan satu buah lagu berjudul Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan,
muda semua, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan di hari Minggu ini dan dalam rangka hari penghayatan hidup berkeluarga, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami dianugerahi oleh Tuhan kesehatan, kekuatan, sehingga dengan penuh rasa syukur dan sukacita kami boleh hadir ke hadapan-Mu. Dan saat ini berkat lain yang kami rasakan datang dari Tuhan adalah melalui sapaan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat sungguh-sungguh mendengar apa yang Engkau sampaikan dan merenungkannya, agar firman itu menjadi rema bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, manusia-manusia yang terbatas ini, agar kiranya kami boleh sungguh-sungguh menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman muda semua, marilah kita buka Alkitab kita masing-masing yang ada di rumah. Kita buka dari kitab Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Kita akan renungkan sama-sama kisah ini, kisah perjalanan seorang tokoh yang bisa menjadi relate banget sama hidup kita hari ini. Mari kita buka Ayub pasal 23 ayat 1 sampai 17. Saya dari sini akan bacakan untuk saudara semua dan teman-teman muda baca dari rumah masing-masing. Tetapi Ayub menjawab, "Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, akan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukannya.
Amin. Halo teman-teman muda, teman-teman pemuda dan remaja GKJ Nehemia, atau teman-teman muda yang pada hari ini dari gereja manapun ikut beribadah dalam kebaktian Nuansa Muda. Shalom, apa kabar? Semoga semua sukacita, dan terutama di masa pandemi ini harapannya semua sehat gitu ya. Teman-teman, pada bulan Oktober ini, khususnya di GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, khususnya di GKJ Nehemia gitu ya, kita sedang memasuki yang namanya masa penghayatan hidup berkeluarga. Nah, atau di gereja lain biasanya disebutnya juga dengan bulan keluarga. Kalau GKJ Nehemia pakai istilah masa penghayatan hidup berkeluarga. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga, tentang kehidupan dan dinamika keluarga, saya ingin tanya, apakah teman-teman familiar dengan sebuah istilah, yaitu sandwich generation? Ada yang pernah dengar istilah sandwich generation? Saya yakin sebagian besar dari teman-teman muda sudah sering mendengar istilah sandwich generation ini. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut, ada apa dengan sandwich generation ini? Saya mengajak kita untuk menyaksikan video salah seorang teman yang mungkin curhatnya itu relate banget sama hidup kita hari ini. Yang dia omongin itu gue banget. Nah, mari kita dengarkan curhatnya. Kalau waktu pulang kerja tiba, rasanya capek banget. Mau nyerah aja sama hidup. Gaji gak seberapa. Tiap bulan gak bisa nabung. Cicilan banyak banget lagi. Belum lagi harus bantu biayain adik sekolah. Nyampe rumah seneng sih lihat anak lagi lucu-lucunya. Tapi harus sudah mikirin gimana biaya pendidikannya. Siapa yang bisa milih jadi seorang sandwich generation? Nah, teman-teman, coba ngerasa nggak kalau kalian relate, sebagian besar dari teman-teman muda yang saat ini berada di usia produktif mungkin ngerasa relate gitu ya dengan kisah teman tadi. Nah, istilah tentang sandwich generation atau generasi sandwich, atau ada yang bilang juga generasi terjepit, adalah sebetulnya istilah finansial. Istilah posisi kita, posisi saya dan teman-teman dalam dinamika kehidupan keluarga. Saya ada di mana saat ini. Nah, istilah sandwich generation ini diperkenalkan oleh Dorothy Miller, salah seorang profesor di sebuah universitas Kentucky di Amerika. Istilah ini sebenarnya sudah dipopulerkan dari 40 tahun lalu ya, tetapi kemudian belakangan ketika persoalan finansial itu semakin menjadi concern banyak orang, maka istilah ini naik kembali. Nah, dalam jurnal yang ditulis oleh Dorothy, dia mendeskripsikan generasi sandwich ini adalah generasi orang dalam usia produktif, barangkali milenial kalau sekarang bilangnya, orang-orang yang sudah bekerja mendapat penghasilan tertentu, lalu dia harus hidup menanggung orang tua dan juga anak-anak mereka. Tetapi tidak hanya anak-anak, dalam konteks masa kini dia tidak hanya menanggung beban hidup orang tua, anak-anak, tetapi juga adik-adik mereka. Jadi posisi mereka benar-benar ada di tengah-tengah.
semacam keju gitu ya, kejunya, tomatnya atau lettuce-nya gitu ya. Ada di tengah-tengah posisinya, di atas ada orang tuanya, di bawah ada anak atau adik-adiknya. Di tengah-tengah posisi dia, terjepit. Nah, sebagai tulang punggung dari dua generasi atau lebih ini, para generasi sandwich ini rentan namanya mendapat banyak tekanan. Rentan dalam masalah keuangan, masalah kesehatan, pendidikan, dan mereka rentan dengan tuntutan rumah tangga lainnya. Sebab dia memiliki tanggung jawab membiayai kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup anggota keluarga yang besar itu, yang terdiri dari orang tua, adik, maupun ada yang menanggung biaya atau beban hidup dari kakaknya, pasangannya, dan berikutnya nanti ketika dia sudah menikah, dia harus membiayai hidup anak-anaknya. Nah, generasi sandwich ini semakin banyak karena ada satu kebudayaan di orang-orang Asia bahwa ada kewajiban bagi orang Asia untuk membalas budi pada orang tua yang sudah merawat mereka sejak kecil. Jadi ada budaya balas budi di orang-orang Asia ini, sehingga menyebabkan banyak orang-orang Asia, Indonesia menjadi atau mendapat warisan generasi sandwich. Jadi balas budi, seorang anak harus membalas budi kepada orang tuanya yang dahulu sudah merawat mereka dengan cara merawat orang tua sebagai wujud kasih sayang, sebagai wujud balas budi. Dan di saat yang bersamaan ketika mereka mendapat warisan budaya balas budi, generasi sandwich ini berkewajiban untuk mengasuh serta memenuhi kebutuhan pokok dari adik-adiknya yang ada di bawahnya atau anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka sendiri. Nah, karena multi peran yang mereka jalani, generasi sandwich ini rentan sekali dengan stres, dengan isu kesehatan mental, karena mereka mendapatkan banyak tekanan. Dan karena terbatasnya waktu dan banyaknya tugas yang harus mereka kerjakan, mereka melakukan dalam multi peran tadi, generasi ini kerap kali mengabaikan masalah self-care atau self-love untuk diri mereka sendiri. Nah, teman-teman, kalau mendengar pemaparan saya tadi dan curhat dari salah satu teman yang diputarkan dalam video, apakah teman-teman yang ada di rumah merasa itu adalah pergumulan teman-teman semua? Barangkali ada yang merasa ya. Saya yakin pergumulan ini tidak mudah dihadapi oleh teman-teman. Saya tahu teman-teman belum selesai dengan diri teman-teman sendiri. Mungkin ada yang masih bergumul dengan quarter life crisis pada dirinya. Kebingungan, saya harus cari jalan yang mana. Kamu belum selesai dengan masalah itu, lalu kamu harus ditambahi dengan pergumulan orang tuamu. Pergumulan tentang biaya sekolah adik-adikmu. Pergumulan tentang kemudian kamu akan menikah dan pasanganmu juga menjadi salah satu tanggungan hidupmu. Saya tahu itu bukan persoalan yang mudah, yang teman-teman bisa selesaikan sendiri. Banyak di antara teman-teman yang saya yakin struggle
dan menghidupi persoalan ini di tengah keluarga teman-teman. Tapi dalam bacaan Alkitab tadi kita kemudian dihibur. Saya akan bacakan sekali lagi ya, Ayub pasal 23 ayat 10. Saya akan bacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Demikian. Namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Nah, untuk teman-teman yang hari ini ngerasa bingung gitu ya, kok gue hidupnya gini amat, harus menanggung beban gue sendiri, gue belum tahu akan menikah atau tidak, gue belum tahu apakah pekerjaan gue ini akan dilanjutkan atau tidak, kontrak gue akan dilanjutkan atau tidak. Tetapi ada banyak orang yang memberikan bergantung hidup pada kehidupan saya. Nah, firman Tuhan ini yang baru saja saya bacakan barangkali menjadi salah satu kekuatan buat teman-teman. Namun Dia tahu segala jalanku, juga setiap langkahku. Kalau seperti emas aku diuji, akan terbukti bahwa hatiku murni. Teman-teman, ini memang kalimat refleksi dari Ayub ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu hebat di dalam hidupnya. Mungkin pergumulan kita hari ini tidak sama dengan pergumulan Ayub. Dan memang kita tidak sedang ingin membandingkan gitu ya, siapa yang lebih berat antara pergumulan saya atau pergumulan Ayub, atau siapa yang lebih ringan, pergumulan saya atau pergumulan Ayub. Kita tidak sedang menimbang-nimbang mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan pergumulannya. Tetapi kita ingin belajar bagaimana Ayub berjalan di tengah pergumulan itu. Saya tidak mengatakan di sini bahwa Ayub berhasil keluar, atau Ayub berhasil, bagaimana Ayub berhasil terbebas dari pergumulan itu. Namun Ayub berjalan di tengah pergumulan itu. Nah, bicara tentang pergumulan, bicara tentang penderitaan yang terjadi saat ini, khususnya di tengah pandemi, di mana kita cari kerja aja susah banget, kita menyelesaikan pendidikan aja rasanya ogah banget, karena mager banget, kita kuliah sama laptop gitu ya, kita belajar sendiri dan lain sebagainya, sosialisasinya hanya sebatas virtual. Ketika kita mengalami pergumulan penderitaan ini, kita sering bertanya gitu ya, jika Allah itu baik, jika Allah berkuasa, kenapa ya Dia membiarkan pergumulan, penderitaan itu ada dalam dunia? Katanya Allah berkuasa, katanya Allah itu baik, kenapa ada penderitaan? Atau pertanyaan yang lebih personal lagi kemudian mengusik kita. Jika Tuhan itu baik, mengapa orang benar menderita? Nah, mungkin ada yang pernah merasa, sampai detik ini saya nggak pernah loh yang namanya absen pelayanan. Pokoknya setiap di calling, lu bisa nggak jadi WL? Oke, siap. Lu bisa nggak ngeditin video buat KNM? Oke bro, mantap jalan. Saya nggak pernah absen pelayanan. Bahkan saya berbakti kepada ayah dan ibu saya sejak kecil. Saya membahagiakan mereka
dengan memenuhi keinginan mereka terhadap saya. Orang tua saya mau saya sekolah di mana, saya ikutin. Orang tua mau saya ambil jurusan apa dalam sekolah, saya ikutin. Dan bahkan ketika saya sudah lulus dari kuliah, saya mau kerja di mana, apakah mau berwira swasta, apakah mau jadi PNS, apakah mau jadi aparatur, saya ikuti apa yang menjadi kehendak orang tua. Karena surga katanya di bawah telapak kaki ibu. Saya rasanya sudah menjadi orang yang benar di dalam hidup. Tetapi why I do suffer? Mengapa saya tetap mengalami penderitaan? Apa kurang bakti saya kepada Tuhan dan kepada orang tua? Apa kurang pelayanan saya kepada gereja? Apa kurang saya berbakti atau berbakti sosial kepada banyak orang? Teman-teman, nah sekarang mari kita belajar dari kehidupan dan pengalaman pergumulan Ayub. Seperti teman-teman tahu bahwa Ayub dikenal sebagai salah satu orang yang paling saleh di dalam Alkitab. Tetapi yang namanya orang saleh ternyata tidak lepas dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya pergumulan. Bahkan Ayub sendiri mengakui di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan yang menimpa dia, Ayub mengatakan ada rencana Allah. Rencana Allah ini bersifat pasti. Ayub meyakini bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menuntaskan semua yang direncanakannya. Bukan hanya itu, rencana Allah itu bersifat pasti karena tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Nah, walaupun semua itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah secara aktif langsung terlibat di dalam penderitaan yang telah direncanakannya. Bukan Allah yang menjadi aktor dalam penderitaan manusia. Aktor intelektual itu adalah iblis. Dia menggunakan orang-orang jahat, dia menggunakan alam untuk menyengsarakan Daud. Tetapi bagaimanapun, apa yang dilakukan oleh iblis adalah seizin atau di bawah kedaulatan Allah sendiri. Nah, teman-teman, tetapi pertanyaannya kemudian, untuk apa Allah melakukan semuanya itu? Teman-teman, dalam penderitaan yang berat, kita seringkali memiliki keinginan untuk membombardir Allah dengan deretan pertanyaan, menyerang Allah dengan sejuta pertanyaan. Ya Tuhan, ketika aku mengalami ini, di mana Engkau? Ya Tuhan, apakah Engkau nggak peduli? Ibuku sudah menderita dengan kanker yang dia alami. Keluargaku telah kehabisan daya dan dana. Apakah Engkau tidak peduli ya Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan ini semua terjadi? Apa maksud dari semuanya ini? Kita menginginkan jawaban yang tuntas, jawaban yang pasti dari Tuhan. Kita tidak mau hidup di dalam
kebingungan, di dalam ketidaktahuan. Dan lebih celaka lagi, kita seringkali hanya menginginkan jawaban yang menurut kita adalah masuk akal dan menyenangkan. Kita mengharapkan, kita menginginkan jawaban-jawaban Tuhan sesuai dengan prediksi dan ekspektasi kita. Nah, itu juga yang terjadi pada Ayub. Ayub juga melakukannya. Dia menanyai Allah dan mempertanyakan mengapa dia menderita. Dia menuntut penjelasan kepada Allah. Dan menariknya di sini, Allah tidak memberi jawaban langsung atas semua pertanyaan-pertanyaan Ayub. Ayub hidup, bahkan kita ya sampai hari ini, hidup di tengah sistem keagamaan yang cenderung retributif. Maksudnya apa? Jadi kita itu hidup di tengah cara beragama yang segala tindakan Allah itu hanyalah respon dari perbuatan manusia. Contohnya begini, siapa orang yang taat maka akan mendapat berkat. Siapa orang yang fasik maka akan menerima hukuman. Jadi tindakan Allah terjadi berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi manusia melakukan apa, situ Allah, respon Allah. Nah, salah satu contoh yang lainnya adalah kalau orang saleh maka dia berhak mendapatkan kekayaan. Nah, inilah yang menjadi cara kita beragama. Sangat mudah dipahami dalam kerangka teologi seperti ini. Nah, persoalan akan muncul jika terjadi sebaliknya. Ayub yang ternyata hidupnya saleh tertimpa beragam peristiwa yang buruk yang dapat dipahami sebagai kutuk menurut kacamata publik pada waktu itu. Ayub berusaha memahami semua ini dalam kerangka cara beragama retributif. Lawong saya orang saleh, kenapa Tuhan menimpakan kutuk kepada saya? Dia gagal memahami maksud Allah. Bahkan para sahabat Ayub pun memandang situasinya dengan kacamata cara beragama yang retributif, yang sama. Tidak heran mereka, para sahabat ini terus meyakinkan Ayub, "Yub, kayaknya lu dosa deh. Kayaknya lu harus bertobat deh. Apa yang terjadi saat ini, mendingan lu pengakuan dosa deh." Karena bagi mereka hal-hal yang buruk tidak mungkin terjadi pada kehidupan orang saleh. Nah, setiap penderitaan pasti disebabkan karena dosa tertentu. Oh, si orang ini sakit bertahun-tahun, pasti ada nih dosanya. Entah dosa di dalam dirinya, atau di orang tuanya, atau di generasi sebelumnya. Oh, keluarga ini bertubi-tubi ditimpa masalah, pasti ada dosa yang dilakukan oleh keluarga ini di masa-masa sebelumnya. Nah, kali ini Ayub memang berpikir dengan cara beragama retributif. Tetapi dengan penderitaan ini, Ayub mulai mengenal Allah dengan cara yang baru. Allah yang jauh lebih besar dan lebih misteri, lebih kompleks daripada yang selama ini dia pikirkan. Allah ternyata berada di luar kotak retributif itu. Konsep kalau taat maka akan mendapat berkat, kalau fasik maka akan mendapat kutuk,
hanyalah cara umum yang diberlakukan oleh Allah. Tetapi Allah tidak selalu terikat pada hal-hal seperti itu. Ayub sedang dilatih Tuhan untuk berpikir out of the box, beyond of the box. Dan demikian juga dengan kita, teman-teman. Ketika hari ini kita merasakan kayaknya gue hidupnya udah lempeng, mabok nggak pernah, make narkoba nggak pernah, nonton film bokep juga nggak pernah. Tapi kenapa goncangan di dalam kehidupan saya, penderitaan di dalam kehidupan saya begitu bertubi-tubi? Allah sedang mengajak teman-teman dan kita semua untuk berpikir out of the box, beyond of the box. Bahwa Allah bukanlah Allah yang retributif. Dengan konsep taat maka dapat berkat, fasik maka dapat kutuk. Kita diajak untuk mengenal Allah lebih mendalam. Pengenalan Ayub kepada Allah juga kemudian lebih personal. Sebelumnya dia hanya mendengar dari apa kata orang. Inilah doktrin yang berdasarkan tradisi yang harus kamu ikuti. Hanya diterima begitu saja tanpa digumuli. Oh iya bener, keluarga gue begini, kata gereja, kata orang-orang gereja, karena ada dosa nih, ada dosa keturunan dan lain sebagainya. Tanpa kita menggumuli apakah maksud Allah, tanpa kita mengerti apa yang sedang kita alami. Hanya biasanya, hanya menurut tradisi saja. Nah, kali ini Ayub memandang Allah dengan mata hatinya sendiri. Allah memandang Allah dari inner kompas di dalam dirinya. Bukan kata orang, bukan kata tradisi yang dulu-dulu, tetapi berdasarkan inner kompas yang ada. Dia menggumuli betul mengapa Allah melakukan ini semua. Doktrin tentang Allah, kasih sayang Allah melebihi dari sekadar opini publik. Doktrin, ajaran itu perlu dihidupi dan dialami. Bukan hanya dituturkan, diperhatikan, oh ajaran gereja nih begini. Oh ajaran tentang Allah tuh begini. Bukan hanya untuk dihafal, tetapi dialami. Kita tidak hanya mengenal tentang Allah, namun benar-benar mengenal Dia dalam arti mengalami Dia secara nyata. Nah, teman-teman, hari ini tema kita itu, tema kebaktian nuansa muda itu adalah solid foundation. Solid kalau dalam bahasa Inggris itu kan dalam bahasa Indonesia maksud saya artinya kan padat gitu ya. Nah, padat dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya sangat penuh hingga tidak berongga, padu, mampat, pejal, sudah tetap hatinya. Nah, kita nggak lagi ngebahas tentang solid foundation nih, dasar yang kuat. Tapi tahukah teman-teman sebenarnya Ayub itu tidak solid pada dirinya. Dari gambaran teks yang tadi kita baca, kita mendapati bahwa Ayub sendiri gak solid. Ada rongga di dalam Ayub. Benar bahwa Ayub adalah orang yang saleh, namun orang yang saleh bukan berarti hidupnya selalu kokoh. Bukan berarti hidupnya selalu solid, tidak ada rongga. Dalam menghadapi pergumulan di hidupnya itu,
Ayub nggak solid-solid amat, nggak kokoh-kokoh amat, nggak kuat-kuat amat. Dia jatuh bangun, dia meragu. Bayangkan gambaran perasaan Ayub itu bisa kita lihat di ayat 8 dan 9. Kita bayangkan ya, ketika saya membacakannya, teman-teman bayangkan Ayub ini lagi jalan mondar-mandir ke utara, selatan, barat, timur gitu ya. Saya bacakan gambaran perasaan Ayub. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia. Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Dia begitu gamang, dia begitu ragu. Tetapi disinilah ketika ada rongga pada diri manusia, ketika ada kelemahan pada diri manusia, kelemahan terbesar kita adalah kesempatan terbesar Tuhan. Melalui semua kejadian, penderitaan yang melemahkan itu, Tuhan mengizinkan kita untuk mengingat, untuk menyadari tentang kemanusiaan kita dan kebutuhan kita akan kasih karunia dari Tuhan. Kelemahan, kebingungan, keletihan kita, itu adalah tanda kemanusiaan kita. Saat kita menerimanya, Allah tidak berdiam diri. Ketika kita menerima situasi lemah, penderitaan yang kita alami, Dia tidak berdiam diri. Ketika kita berseru kepadanya, Allah campur tangan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dan Dia berjanji akan memulihkan kita. Dia mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Teman-teman muda semua, peristiwa penderitaan yang Ayub dan barangkali teman-teman hadapi saat ini, jangan dihindari. Karena sadar atau tidak, penderitaan, pergumulan yang teman-teman hadapi, khususnya di tengah kehidupan keluarga teman-teman saat ini, juga akan menambah kepekaan teman-teman, menambah empati teman-teman, pengertian teman-teman terhadap masalah orang lain. Jadi jangan hindari penderitaan yang sedang kamu alami, karena itu menolongmu untuk menjadi PK, untuk menjadi berempati dengan masalah orang lain. Teman-teman, pada akhirnya dasar yang kuat, solid foundation itu terbentuk karena kesadaran tentang keterbatasan kita. Kita sadar nih kalau kita terbatas, kita itu lemah, kita nggak kuat, kita capek, kita letih. Tetapi kita disempurnakan oleh Tuhan di dalam kelemahan itu. Dasar yang kuat itu, solid foundation itu, terbentuk karena kita sadar siapa diri kita. Dan kita sadar siapa Allah yang menolong kita. Tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi berguna untuk orang lain. Selama kita bisa menerima ketidaksempurnaan itu menjadi bagian dari diri kita, dan terus belajar menjadi versi terbaik
dari diri kita tanpa harus menjadi sempurna. Karena kita tetap indah dan berharga dalam ketidaksempurnaan itu. Hidup kita ini ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Kita itu emas dan berharga di mata siapa? Bukan di mata manusia, tetapi di mata Tuhan. Sehingga kalau Tuhan membakar hidup kita, menyepuh hidup kita dengan sesuatu yang panas, dengan sesuatu yang menyakitkan, Dia tidak bermaksud untuk menghancurkan kita. Sebaliknya, Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni, dan sebuah kehidupan dari kita yang tanpa celah. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di mata-Mu kami bagaikan emas. Emas yang dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami, tetapi Engkau terus memurnikan kami dengan berbagai bentuk pergumulan tantangan yang kami hadapi. Khususnya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak, sebagai orang yang menanggung pergumulan anggota keluarga kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan terus menguatkan kami di tengah pergumulan yang kami dan keluarga kami hadapi. Kami yakin dan percaya ketika penderitaan, pergumulan ini terus kami hidupi, Tuhan sedang memurnikan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami. Amin. Oke, terima kasih Mbak Ike untuk firmannya pada hari ini, bagus banget. Teman-teman, mungkin aku bisa sedikit sharing kali ya, mengenai mungkin dari pengalaman aku pribadi aja gitu. Jadi gini teman-teman, berbicara tentang keluarga itu adalah satu hal yang sangat amat kompleks gitu ya. Jadi dan disclaimer, nggak ada keluarga yang perfect, nggak ada. Mau dicari sampai ke ujung dunia manapun, nggak ada keluarga yang perfect. Kenapa? Karena pada dasarnya keluarga itu terdiri dari dua orang yang berbeda, yang datang, mereka saling memilih, mereka saling mau menyerahkan diri, mereka saling mau dibentuk, lalu mereka, ya saat mereka punya anak gitu ya, mereka membentuk karakter pribadi anak-anak mereka ya sesuai dengan apa yang mereka tahu. Gitu. Jadi aku bisa guarantee nggak ada keluarga yang perfect. Bahkan keluarga Kristen sekalipun gitu ya, aku percaya ini perumpamaan aku ini jangan dianggap beneran sama orang kedokteran, semoga tidak. Tapi gini, aku percaya bahwa kita sebagai anak gitu ya, pasti di sini masih ada lah yang jadi anak dari orang tuanya gitu kan ya. Pada saat kita lahir gitu, pada saat kita beranjak dewasa, Tuhan itu enggak memberikan hati kepada kita secara utuh. Kepingannya tuh enggak utuh. Gitu. Tuhan cuma ngasih satu potong kepingan, yaitu keluarga yang udah menetap sama kita dari awal. Sisanya itu kadang kita mencoba untuk mengambil kepingan-kepingan lain, pilihan-pilihan yang Tuhan kasih, lalu kita mencoba mencocokkan kepingan tersebut. Dengan kita berharap bahwa kepingan yang kita punya sama kepingan yang kita pilih itu cocok. Tapi kan ada kalanya kepingan itu nggak cocok. Ada kalanya, oh iya ini harus dihancurin dikit. Ada kalanya ternyata ini harus diganti. So that's why I'm saying no family is perfect. Karena setiap
masing-masing anggota keluarga mereka punya peran, mereka punya hati mereka sendiri, mereka punya kepingan mereka sendiri. Selalu ingat bahwa di dalam Tuhan kita adalah keluarga yang kuat. Tuhan gak ngasih kita keluarga yang perfect, enggak. Tapi kita bisa jadi kuat untuk keluarga kita. Kita bisa jadi tiang doa buat keluarga kita. Kita bisa jadi orang yang mau nyesuain diri dengan kepingan yang ada itu. Jadi jangan khawatir teman-teman. Selama Tuhan ada bersama kita, yakinlah bahwa keluarga yang sudah Tuhan pilih untuk kita itu adalah yang terbaik. Begitu mungkin yang bisa aku kasih dalam refleksi kali ini. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat scan QR code yang tertera di layar. Nah, sambil teman-teman menyiapkan persembahan, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas berlangsungnya kebaktian nuansa muda pada hari ini. Walaupun kebaktian nuansa muda ini baru berlangsung secara online, kami percaya bahwa firman yang Engkau berikan akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayan firman Tuhan kami pada hari ini, Mbak Ike. Bapak berkati Mbak Ike dan seluruh kehidupannya dan juga pelayanannya. Berkati Mbak Ike agar apapun pelayanan yang beliau jalankan hanya seturut dengan kehendak-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang telah terkumpul. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dalam pengelolaan persembahan ini. Bapak, kami ingin berdoa untuk pandemi COVID-19. Bapak, setiap doa kami panjatkan agar COVID-19 segera berakhir dan para pasien segera dipulihkan. Kami juga memohon perlindungan dalam segala aktivitas yang kami jalankan, agar kami dijauhkan dari sakit penyakit. Bapak, kami berdoa untuk segala daya dan upaya dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Kiranya aksi pemutusan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berlangsung. Bapak, kami ingin membawa teman-teman kami yang sedang berduka. Bagi jemaat Komisi Pemuda Remaja yang sedang bergumul dalam kehidupan keluarga, bagi jemaat yang sakit, bagi jemaat yang undur iman, Bapa, Engkau tilik mereka satu persatu, pulihkan mereka, kembalikan mereka ke dalam jalan-Mu ya Bapa. Untuk yang sedang bergumul di dalam sekolah,
dalam kuliah dan dalam masa pandemi dengan pembelajaran online. Ya Bapa, berkatilah juga yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Bapa, kami mohon tuntunan dan jalan-Mu, agar setiap dari kami dapat menemukan apa yang ingin kami cari. Bapa, kami ingin berdoa untuk pelayan-pelayan muda-Mu, Komisi Pemuda Remaja dan juga Eklesia. Berkati agar hati pelayan-pelayan-Mu ini selalu adalah hati yang selalu ingin melayani. Bagi pelayanan gereja, PSP 2, komisi dan bebadan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan yang bekerja demi terlaksananya ibadah online. Jaga mereka satu persatu ya Bapa. Bagi bangsa dan negara, kami mohon agar bangsa ini selalu diberkati, diberi kesejahteraan dan kedamaian dalam setiap aspek kehidupan. Ya Bapa, doa yang kurang sempurna ini akan kami tutup dalam doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat di segala tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Teman-teman muda semua, kita telah berada di penghujung ibadah ini, tetapi tetaplah menjadi berkat dimanapun saudara-saudara semua berada, dan murnikanlah diri saudara semua dengan segala pergumulan, dinamika yang terjadi di masa muda saudara. Dan yakinlah Tuhan akan senantiasa menjaga saudara. Kini marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cara-Mu membekali diri kami untuk menghadapi dunia. Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, Engkau juga mengizinkan kami untuk bersama-sama memuji nama-Mu. Dan biarlah itu menjadi oasis bagi hidup kami, menjadi penyegar bagi kehidupan kami di hari-hari mendatang. Ya Tuhan, kini kami hendak undur dari ibadah ini. Biarlah Tuhan pertemukan kami kembali di ibadah kebaktian nuansa muda di waktu yang mendatang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, kebaktian nuansa muda pada kali ini sudah selesai. Sebelum kita tutup kebaktian nuansa muda kali ini, aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu buah lagu di Badai Topan Dunia.